Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan Intan Solehatur Rasyidah, NIM 25, Rizal Nur Fauzan, NIM 26, Syihabrin Afandi, NIM 27, Muhammad Raihan Saktia Akbar, NIM 28, dan Trinita Rizky Widihanti, NIM 29. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita melihat dulu peta konsepnya. Jadi, ruang lingkup demokrasi di Indonesia itu kita akan membahas 6 poin. Yang pertama kita akan membahas dulu definisi demokrasi secara umum, kemudian prinsip demokrasi, demokrasi Pancasila, pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kepemimpinan demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi demokrasi. Jadi demokrasi merupakan hasil perpaduan dari dua kata. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani. Nah, kata tersebut ialah demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Jadi secara sederhana, kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Ada pula seorang ahli yang bernama Abraham Lincoln. Beliau berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada pula pengertian demokrasi secara istilah ialah demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Pembahasan selanjutnya ialah prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat seorang ahli, yaitu Al-Madudi, yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi itu ada 11. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila. Dalam rancangan TAP MPR RI tentang demokrasi Pancasila disebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Asas-asas demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki dua asas yang terbentuk, yaitu 1. Asas kerakyatan, yaitu asas yang berdasar pada kesadaran terhadap kecintaan kepada rakyat, nasib dan cita-cita rakyat, serta mempunyai sebuah jiwa kerakyatan, atau dalam arti untuk menghayati kesadaran bahwa semuanya senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan yang lain. 2. Asas musyawarah untuk meraih mufakat, yaitu asas yang berdasar pada memperhatikan dan sikap menghargai aspirasi dari seluruh rakyat yang berjumlah banyak
dan melewati forum musyawaratan dalam rangka untuk pembahasan dalam menyatukan segala macam pendapat yang keluar dan untuk mencapai mufakat yang dijalankan dengan adanya rasa kasih sayang dan pengorbanan agar mendapat kebahagiaan bersama-sama. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat. 2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. 3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. 5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. 6. Menghargai hak asasi manusia. 7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. 8. Tidak menganut sistem monopartai. 9. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia. 10. Mengandung sistem mengambang. 11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. 12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pemerintahan berdasarkan hukum. 2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. 4. Peradilan yang merdeka. Berarti badan peradilan merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lain. 5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik. 6. Pelaksanaan pemilihan umum. 7. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. 8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. 10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Ya, selanjutnya itu materi keempat dari pada konsep, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu terbagi menjadi 5 periode, yaitu pada awal masa kemerdekaan pada tahun 1945, terus yang kedua masa parlementer tahun 1950, kemudian masa terpimpin yaitu tahun 1959, kemudian masa Orde Baru yaitu tahun 1965, kemudian masa reformasi tahun 1998. Pelaksanaan demokrasi di awal masa kemerdekaan 1945. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal itu terlihat pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk. Menurut undang-undang ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi parlementer 1950 dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara sebagai landasan konstitusionalnya. Yang kedua, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Pada periode ini disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Yang keempat, demokrasi parlementer ini masih dianggap gagal. Kemudian periode ketiga yaitu periode pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959 sampai 1965, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.
Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7/MPRS/1965 adalah sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila. Namun di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri 1. Presiden yang bersifat diktator, 2. Terbatasnya peran partai politik, 3. Berkembangnya pengaruh PKI. Periode keempat, pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini menerapkan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasannya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di skala bidang melalui Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3, Pelita 4, Pelita 5. Dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal. Periode terakhir yaitu periode masa reformasi, dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, bagian batang tubuhnya, karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sudah 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, namun berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Poin yang kelima yaitu kepemimpinan demokrasi. Kepemimpinan demokrasi adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab yang jelas, dan memungkinkan setiap anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif. Para peneliti telah menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis adalah salah satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dan mengarah kepada produktivitas yang lebih tinggi, kontribusi yang lebih baik dari anggota masyarakat, dan meningkatkan semangat masyarakat. Pemimpin demokratis yang kuat akan menjadi inspirasi bagi masyarakatnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, di mana Indonesia memilih kepala negara untuk menjabat sebagai presiden dan setiap perwakilannya melalui pemilihan umum yang biasanya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Gaya kepemimpinan demokratis ini mengangkat slogan yang mengedepankan suara rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana setiap keputusan dan ide berasal dari usulan rakyat dan dilakukan bersama-sama oleh rakyat dan bertujuan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Tapi sekarang yang banyak dirasakan oleh rakyat bukan seperti slogan yang di atas, karena banyak pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan individu ketimbang kepentingan untuk negara atau rakyat. Para pemimpin mempunyai peran sebagai pengawas, pengatur, dan pemegang kontrol, yang dimana pemimpin ini mempunyai peran penting untuk memastikan setiap keputusan yang diambil bersama untuk kepentingan rakyat. Karena semuanya dilakukan untuk rakyat, jadi dibutuhkan satu orang yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, harus mengedepankan akan pengakuan dan penerimaan bahwa setiap individu adalah makhluk yang memiliki harkat dan juga martabat yang mulia dengan hak asasi yang sama, di mana kita tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, pendidikan demokrasi di Indonesia. Pendidikan yang dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter bangsa. Pendidikan model ini sangat relevan bagi pengembangan pendidikan demokrasi,
yang biasa dikemas sebagai pendidikan kewarganegaraan. Peran lembaga pendidikan tinggi sangatlah penting dan strategis dalam proses pengembangan budaya demokrasi di kalangan generasi muda. Di tingkat pendidikan, mata pelajaran yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai pendidikan demokrasi adalah pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pentingnya PKN ini sebagai wahana formal pendidikan demokrasi disadari oleh para pakar pendidikan dan para pengambil keputusan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, di mana PKN merupakan muatan kurikulum wajib dari mulai pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Demokrasi merupakan suatu proses pendidikan, bukan suatu yang dapat diciptakan dalam waktu sekejap. Karena itu, betapa pentingnya proses pendidikan dan latihan berdemokrasi baik pada institusi sosial, ekonomi, budaya, apalagi pada institusi politik. Di atas segala itu, demokrasi hanya akan tumbuh jika ada kesadaran dan sikap tanggung jawab dalam berdemokrasi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.